Ya, Shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading pagi ini. Kita sampai Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak diragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah.
Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Ya, Kejadian pasal 19 kita melihat bagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, tapi Lot diselamatkan. Kita ingat kemarin di pasal 18 ayat 30 mengatakan, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 orang didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian. Ayat 31, sesungguhnya aku akan memberanikan diri berkata pada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan. Katanya, jangan kiranya Tuhan murka, kata Abraham, kalau aku mencoba sekali lagi. Sekiranya 10 didapati di sana, aku tidak akan memusnahkannya. Lalu pergilah Tuhan. Jadi kita melihat standar terkecil untuk Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan adalah 10 orang. Berarti kita tahu bagaimana Sodom Gomora selanjutnya, apa yang terjadi. Itu diceritakan di pasal 19. Pasal 19 kalau melihat ini kita melihat ada minimal 3 bagian bahwa yang dihadapi situasi kondisi Lot pada waktu itu adalah diceritakan di ayat 1-9 menerima kedua tamu malaikat Tuhan ini dan dihadapi oleh masyarakat Sodom Gomora. Semua ini muncul dan ingin menganiaya kedua orang ini. Dan bagian berikutnya Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya di ayat 10 dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-29. Bagian ketiga kita bisa melihat bagaimana Lot dan anaknya setelah diselamatkan, apa yang terjadi kemudian. Nah, bagian pertama kita akan membahas di ayat 1 sampai dengan ayat 9
yaitu waktu Lot bertemu dengan kedua malaikat itu dan dia menyembah dan dia mendesak untuk singgah di rumahnya bermalam dan menghidangkan roti untuk dimakan. Tetapi yang dihadapi sekarang, sebelum tidur, orang laki-laki di kota Sodom dari muda sampai tua, bahkan dikatakan di ayat 4 seluruh kota tidak kecuali datang mengepung rumah Lot, dan dia minta karena dia mau menganiaya. Di ayat 5 mereka berseru pada Lot dan katakan, di manakah orang-orang yang datang kepadamu? Keluar kepada kami, bawa keluar. Maka kata mereka, supaya kami bisa pakai mereka. Nah, ini yang menjadi kontroversial penafsir-penafsir tentang kata pakai, ya. Karena apa yang menyebabkan Sodom dan Gomora dihukum oleh Allah? Di pasal sebelumnya, hanya di pasal Kejadian pasal 13 ayat 13 yang menyebutkan bahwa Sodom ini sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini berdosa apa? Jahatnya apa? Maka penafsir-penafsir mereka terbagi dua, yaitu tentang kata pakai ini yang sering menjadi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kata pakai? Dalam bahasa aslinya Ibrani itu yadah, dan diterjemahkan dengan mengenal, memahami, mengetahui, dan bersetubuh. Jadi ada dua yang jelas di situ tentang mengenal, memahami, mengetahui, dan bersetubuh. Maka penafsir-penafsir pertama, yaitu Philo Yudeus, sekitar abad 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi, dia menafsir kata yadah ini yaitu tentang homoseks. Ya, ini tentang homoseks. Dan selanjutnya ini berkembang dan ada penafsir lainnya, Lem, ini dosa Sodom, justru tidak diamati dari kata ini, tapi dia katakan justru ada di Yesaya pasal 1 ayat 16-17 tentang penyembahan berhala, kesombongan, kekejian, dan ya tidak menghiraukan kemiskinan, dia tamak. Dan ada di Yeremia 23 ayat 14 tentang perzinahan, kebohongan, dan dia jahat. Ini yang dibuat menafsir bahwa Sodom ini jahat di mata Tuhan, dan dia menekankan bahwa di Perjanjian Baru tidak banyak menyinggung tentang kata ini yadah, dipakai ini sama dengan homoseks. Jadi banyak yang kontroversial, bertentangan. Dan Spero ini dia mengatakan bahwa tradisi Yahudi dalam tulisan-tulisannya juga tidak menonjolkan kata ini yang menafsir tentang homoseks. Ya, ini bagian-bagian yang ya LGBT melawan ini supaya ini bukan homoseks. Tapi ada satu ayat di Perjanjian Baru yang sering dilupakan, dan itu sangat jelas apa yang membuat Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Ada di surat Yudas ayat yang ke-7 mengatakan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal
sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ini Yudas dengan tegas, ada pencabulan, ada kepuasan yang tidak wajar. Dan kita tahu yang jelas Sodom dan Gomora berulang kali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memperingatkan orang-orang pada waktu itu bahwa yang ditanggung Sodom dan Gomora lebih ringan daripada nanti penghukuman kekal itu. Dan ini sebagai tipe yang akan muncul, dan antitipenya yaitu jelas neraka yang menyala-nyala, api dan belerang yang menjadi hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Apapun yang dia lakukan, kejahatan apapun, itu akan dihukum oleh Tuhan. Dan kisah ini selanjutnya ternyata sebelum penghukuman, Allah sudah memberi penyelamatan. Penyelamatan tampak pada waktu mereka ingin menganiaya kedua orang ini, sekalipun Lot katakan sudah 2 anak gadisnya boleh kamu lakukan apa saja, tapi 2 orang malaikat ini menarik Lot untuk masuk dan membutakan mata mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan kedua orang itu berkata pada Lot, siapakah kamu, anakmu, dan seterusnya, karena kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah dari orang-orang kota ini di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan. Keluarlah Lot, diperintahkan untuk keluar. Apa yang membuat Lot diselamatkan? Dikatakan di sini karena Tuhan mengasihi. Kasih karunia Tuhan kepada Lot dan keluarganya membawa keselamatan, dan Tuhan yang mengasihi ini melepaskan Lot dari hukuman api dan belerang yang memusnahkan Sodom dan Gomora ini. Dan Lot ditarik, tuntun, dan supaya pergi, dilepaskan. Larilah kamu, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga, di lembah Yordan, lari ke pegunungan, supaya engkau jangan mati. Tapi Lot menawar, kalau boleh, dia ada satu kota yang namanya Zoar, dan itu pun diizinkan, silahkan ke sana, dan Tuhan tidak menunggang balikan kota Zoar ini karena Lot lari ke situ. Dan terjadilah peristiwa sebelum Sodom dan Gomora ini dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Lot diselamatkan, tetapi ada satu istri Lot yang tidak taat. Dia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang galam. Rupanya di dalam proses Allah menyelamatkan, ada bagian-bagian manusia yang harus ditaati. Dia percaya pada apa yang dikatakan firman Tuhan, kedua malaikat yang diutus oleh Tuhan, dia harus imani. Kalau dia tidak imani, Lot bisa saja katakan, saya tidak mau lari, saya tinggal aja di sini, masa Tuhan akan menghukum? Tapi Lot, dia percaya apa yang dikatakan, maka dia bertindak action, dan dia lari. Dalam proses itu ada dinamik yang harus ditaati. Firman Tuhan katakan, jangan menoleh. Tapi sayang istri Lot, dia menoleh ke belakang dan jadi tiang galam. Maka kita melihat bagaimana Allah akhirnya menghukum Sodom dan Gomora
dia diselamatkanlah Lot. Besoknya setelah selesai ini, ya Lot pergi ke pegunungan dan dia tinggal dengan dua anaknya yang tadi katakan masih gadis itu. Peristiwa yang kontradiktif, yang memprihatinkan, justru setelah diselamatkan, Lot dibuat mabuk anggur dan akhirnya mengalami yang katakan dosa lagi. Dan mabuk anggur sebelum ini di kitab Kejadian diceritakan seperti Nuh. Dan Nuh buat anggur, dia mabuk oleh anggur dan ditutup oleh anaknya supaya ya syahwatnya jangan terlihat, buat malu dan seterusnya. Tapi sekarang justru dua anak Lot ini membuat ayahnya mabuk. Ini satu peristiwa yang tidak etis. Ya, akhirnya kita melihat ada dua keturunan yang muncul dari sini, yaitu bapak orang Moab, anak yang tua dan anak yang muda, melainkan anak laki-laki menjadi bapak orang Amon. Kedua bani inilah yang nantinya akan memusuhi Israel dari hasil yang etika yang meleset dari anaknya ini. Maka kita bisa pelajari hal yang baik, yaitu amanat teks Allah mengasihi Lot dan keluarga. Karena kasih karunia Allah diselamatkan, ialah Lot yang percaya firman Allah dan dia bebas dari hukuman Sodom dan Gomora karena sangat jahat, dan diselamatkan di dalam Allah. Mestinya selanjutnya dia taat pada firman Tuhan, tapi Lot meleset dan anak-anaknya meleset. Aplikasinya biarlah kita sekarang beriman dan bertindak. Apakah saudara, saya sudah menerima kasih karunia dalam Yesus Kristus yang mendapatkan keselamatan? Yesus berjanji yang percaya tidak dibinasakan seperti tangguhan Sodom dan Gomora yang lebih berat di api dan belerang neraka itu, tapi memperoleh hidup yang kekal. Apakah saya yang sudah menerima Yesus diselamatkan, hidup di dalam kebenaran etika moral yang taat pada firman Tuhan? Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita meresponi firman Tuhan untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan percaya bahwa Yesuslah kebenaran yang sejati dalam hidup kita. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mengucap syukur pagi ini diingatkan bagaimana dosa Sodom dan Gomora dihukum oleh Allah, tapi orang-orang yang percaya pada Allah, Lot dan keluarganya yang taat akan firman Tuhan, Allah mengasihi, Allah menolong, Allah menyelamatkan. Dan setelah keselamatan terjadi, biarlah kami tetap terus taat pada firman-Mu Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, jangan mabuk oleh anggur, mabuk oleh keinginan-keinginan dunia ini. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran. Kami yakin dan pasti Tuhan menyertai semuanya, memberkati semuanya dengan limpahnya, diberkati dalam keluarga, diberkati kesehatannya, diberkati studi pelayanan usahanya, dan Tuhan melimpahkan berkatnya dan menjadi berkat. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan melindungi supaya kami tetap sehat tanpa kesakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.